Tanpa mengurangi rasa hormat, dimohon untuk menonaktifkan audio pada perangkat masing-masing dan mengaktifkan kamera bila berkenan. Yang terhormat Ibu Ilmatus Sadia, SPD MHUM, yang kami hormati para peserta mini webinar yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayah kepada kita, diberikan nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini bisa menghadiri acara mini webinar dengan topik kata baku dan tidak baku, pengertian, fungsi, dan contoh yang sering keliru, yang diselenggarakan oleh kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas G502. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, kuis. Dan terakhir, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, kami persilakan ke host untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Maaf ada sedikit gangguan. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Luki Septiawan, dari jurusan Sistem Informasi 18 sebagai moderator. Kemudian ada Muhammad Endin Alvin
dari jurusan akuntansi 18 sebagai narasumber, disusul oleh Muhammad Rashid Ridho dari jurusan teknik sipil sebagai narasumber juga, kemudian Muhammad Nabigo dari teknik industri sebagai host, dan terakhir ada Muhammad Bagus Satrio dari teknik informatika sebagai co-host. Lanjut. Selanjutnya acara inti yaitu materi akan disampaikan oleh narasumber kita Muhammad Endin. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Luki selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mengisi penjelasan materi webinar ini. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah berkontribusi untuk menyukseskan acara webinar ini. Dan tidak lupa, terima kasih juga pada peserta yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Semoga kalian semua tetap disertai kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Baik, langsung saja saya mulai untuk penjelasan tentang pengertian, fungsi, dan contoh dari kata baku dan non-baku. Fenomena kata baku dan tidak baku muncul karena pengguna atau pemakai tidak memahami betul kata serapan dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Next. Untuk poin yang pertama ada pengertian. Kata baku adalah salah ragam bahasa Indonesia yang telah dikodifikasi, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat luas. Sedangkan kata non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak dijadikan model masyarakat luas. Dari pengertian di atas, bahasa baku dan non-baku, tergambar bahwa bahasa baku dan non-baku memiliki bentuk dan fungsi, di mana kodifikasi sebagai bentuknya, penerimaan dan model dijadikan sebagai fungsinya. Next. Untuk poin yang kedua, ada fungsi. Fungsi kata baku terdapat 4. Yang pertama fungsi sebagai pemersatu. Terus ada fungsi pemberi kekhasan. Terus fungsi sebagai pembawa kewibawaan. Dan yang terakhir adalah fungsi sebagai kerangka acuan. Yang pertama fungsi sebagai pemersatu. Bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, pemakai bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat dalam berkomunikasi. Terus ada pemberi kekhasan. Pemakai bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat yang memakai bahasa lainnya. Karena fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Terus yang ketiga ada fungsi sebagai pembawa kewibawaan. Pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Contohnya kita kalau sedang chat dengan dosen, semisal, Assalamualaikum, selamat malam Bapak, maaf mengganggu. Dan jangan lupa, kata Bapak huruf depannya harus besar, karena itu adalah sapaan. Lanjut, maaf mengganggu. Saya Muhammad Endin Alvin, Prokdi, bla bla bla, ingin menyampaikan bla 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 bla. Jadi pastinya kita memakai bahasa baku dan formal untuk menghormati lawan bicara kita. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa baku berfungsi sebagai pembawa kewibawaan. Dan selanjutnya, bahasa baku sebagai kerangka acuan bagi pemakai bahasa dengan norma dan kaidah yang jelas. Di mana norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakainya. Jadi
Penyimpangan dari norma dan kaidah itu dapat dinilai, dapat menjadi tolak ukur, acuan benar tidaknya penggunaan bahasa. Next. Selanjutnya, poin yang terakhir, ada contoh bahasa baku. Sebenarnya cara agar kita mengetahui bahwa kata tersebut itu baku atau non-baku, itu dengan kita mengetahui apakah kata dasar tersebut itu luluh atau tidak. Sedangkan luluh atau meleburnya kata dasar ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, kata dasar diawali dengan KTSP. Yang kedua, memiliki lebih dari 1 suku kata. Yang ketiga, diawali dengan huruf konsonan dan diteruskan huruf vokal A, I, U, E, O. Contoh kata yang pertama yaitu merubah atau mengubah. Di sini kita lihat kata dasarnya. Kata dasar dari kata tersebut adalah ubah, yaitu kata kerja, bukan rubah. Kalau rubah adalah hewan. Jadi yang baku adalah mengubah, bukan merubah. Contoh selanjutnya adalah mensukseskan atau menyukseskan. Kata tersebut memiliki kata dasar yaitu sukses, di mana sukses ini adalah luluh atau melebur, dikarenakan memenuhi ketiga syarat dari yang saya jelaskan sebelumnya di atas tadi. Kalau luluh, jadi yang baku adalah menyukseskan, bukan mensukseskan. Begitu juga dengan menerjemahkan, bukan menterjemahkan. Kata selanjutnya ada menraktir atau mentraktir. Kata dasarnya adalah traktir, di mana dia tidak luluh, dikarenakan tidak memenuhi syarat ketiga, yakni harus diawali huruf konsonan dan dilanjut huruf vokal. Sedangkan kata traktir diawali huruf konsonan, yaitu T, dan dilanjut huruf konsonan lagi, yaitu R. Jadi kata traktir itu tidak luluh. Dengan demikian, kata bakunya adalah mentraktir, bukan menraktir. Begitu juga dengan syukur, yang huruf keduanya adalah huruf konsonan, yaitu Y. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu mensahkan atau mengesahkan. Kata dasar adalah sah. Kenapa tidak luluh? Padahal kata sah diawali dengan huruf KTSP. Dia juga diawali huruf konsonan S dan memenuhi dan dilanjut dengan huruf vokal yaitu A. Kenapa kok tidak melebur? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu memiliki lebih dari 1 suku kata. Beda halnya dengan kata sukses yang memiliki 2 suku kata, yaitu suk dan ses. Di mana suk adalah suku kata yang pertama, ses adalah suku kata yang kedua. Sedangkan kata sah cuma memiliki 1 suku kata. Jadi kata bakunya adalah mengesahkan, bukan mensahkan. Begitu juga dengan mengecap, mengebom, mengepel, dan sebagainya. Next. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Luki sebagai moderator untuk menjelaskan acara selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Endin atas pemaparan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Aturan pertanyaannya simpel, tinggal sebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Bisa dituliskan di kolom chat atau angkat tangan untuk bertanya langsung. Terima kasih. Sambil menunggu ada pertanyaan yang masuk, jangan lupa untuk isi absensi, linknya akan ditaruh di kolom chat juga. Terima kasih.
Baik, Saudara Ubed, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Luki. Suara saya kedengaran ya? Oke, jelas. Oke. Mau bertanya terkait tadi kan ada kata baku yang menggunakan awalan me. Kalau tadi mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana sih penggunaan awalan yang lainnya. Soalnya tadi kan contohnya cuma me aja. Lah, bagaimana dengan awalan-awalan lainnya? Apakah juga menggunakan peraturan-peraturan yang tadi disebutkan sama Masnya itu sih? Apakah sama dengan awalan me untuk awalan-awalan lainnya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Ubed. Saya alihkan ke narasumber untuk diskusi dahulu atau bisa dijawab langsung. Terima kasih, Mas Endin. Baik, ditampung dulu aja ya untuk didiskusikan lebih lanjut. Bila ada pertanyaan lain, bisa langsung tulis di kolom chat atau raise hand juga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ubaidillah Firdaus tentang penjelasan kata imbuhan me yang lebih lengkap lagi gitu ya. Yang pertama, konsonan plus vokal itu luluh. Contohnya kerja menjadi mengerjakan, karang menjadi mengarang. Terus ada lagi konsonan tapi dilanjutkan dengan huruf konsonan lagi. Dia tidak luluh. Contohnya stabil menjadi menstabilkan. Kata dasar proyeksi menjadi memproyeksikan. Begitu juga tradisi menjadi mentradisikan. Terus ada lagi tidak luluh jika kata dasar sudah ditambahkan imbuhan. Contohnya lihat, terus ditambahi imbuhan perlihatkan. Menjadi memperlihatkan. Dia tidak luluh karena sudah ditambahi imbuhan kata dasarnya. Yang kata dasarnya adalah lihat, jadi perlihatkan ditambahi per. Yang seharusnya luluh menjadi tidak luluh karena ditambahi imbuhan. Begitu juga dengan tawa. Kata dasar tawa ditambahi imbuhan tertawa yang menjadi mentertawakan, tidak luluh. Terus untuk kata dasar satu suku kata tidak luluh dan ditambahkan kata nge yang kata dasarnya bom menjadi mengebom, cat menjadi mengecat, bor menjadi mengebor.
Terus ada contoh penulisan kata dasar plus awalannya me. Contoh huruf K, komunikasi. Jadi mengkomunikasikan. Terus ada konsultasi menjadi mengkonsultasikan. Tapi tidak luluh. Contoh kritik mengkritik, bukan mengkritik. Kristal, mengkristal, bukan mengeristal. Terus contoh lagi huruf T, tulis jadi menulis. Contoh lagi huruf S, sapu jadi menyapu. Contoh huruf P, pengaruh jadi mempengaruhi. Dan ya cukup itulah. Semoga Mas Ubaid bisa menerima jawaban dari saya. Baik, bagaimana? Ada tanggapan Mas Ubed atas jawaban dari narasumber? Siap. Terima kasih banyak sudah menjawab. Insya Allah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ubed. Ini enggak ada yang mau tanya lagi atau sudah paham semua ini? Kalau sudah paham semua, akan lanjut ke evaluasi, yaitu ada mini quiz. Oh, ternyata ada. Pertanyaan dari Bagus, UPN Jatim. Izin bertanya. Tidak jarang orang yang tidak menggunakan kata yang baku karena mungkin terlalu ribet dan lain-lain. Nah, apakah kita harus berkomunikasi juga secara verbal menggunakan bahasa yang baku? Toh, dengan bahasa yang ada kan sudah saling mengerti. Bagaimana tanggapannya narasumber atas pertanyaan dari Bagus? Baik, untuk penggunaan bahasa sendiri, kita bisa melihat lawan bicaranya ya. Dengan siapa kita berbicara atau berkomunikasi. Contohnya dengan teman sendiri. Kita bisa saja memakai bahasa tidak baku, karena itu bisa membuat kita nyaman dalam berkomunikasi. Beda lagi dengan orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi, yang berwibawa, atau buat surat-surat apa gitu yang mengharuskan kita menggunakan bahasa baku dan bahasa yang formal. Jadi tergantung sih itu bagaimana kita berkomunikasi, dengan siapa kita berkomunikasi gitu. Baik, itu saja tanggapan dari saya ya. Bagaimana Mas Bagus? Apakah sudah puas atau ada tanggapan lain atas jawaban dari narasumber? Ya, terima kasih. Karena waktu juga sudah terlalu larut, kita lanjutkan aja ke sesi evaluasi, yaitu kuis. Next slide, Saudara Gos. Ya, para hadirin bisa langsung scan barcode saja atau bisa klik link yang akan juga dikirim di kolom chat. Terima kasih, saya beri waktu untuk menjawab kuis berapa? 10 menit cukup atau tidak?
Sepertinya waktu sudah selesai. Ayo kita lihat sama-sama hasil evaluasi materi kita hari ini dengan melihat langsung nilai peserta yang sudah mengerjakan kuis. Bisa ditampilkan. Bisa tolong di zoom. Wah, banyak yang 100 nilainya. Pinter-pinter area-area, Mas. Iya. Karena nilai banyak yang 100, maka akan diambil 2 penjawab tercepat bagi yang nilainya 100. Kali ini namanya siapa? Muhammad Dava dan Anissa Alia. Apakah masih hadir? Bisa chat saja di room. Bagaimana? Masih hadir kan? Oke, valid untuk Anissa. Oke, makasih Mas Dava juga valid. Untuk informasi cara ngeklaim hadiah bisa langsung chat saja ke bosnya Mas Nabigo ini. Untuk nomornya bisa cek di WA group. Untuk acara yang terakhir kita adalah penutupan, bisa dibukakan kembali slide-nya. Karena Bu Ilmatus Sadia berhalangan hadir, maka saya akan tutup sendiri. Demikian rangkaian acara demi acara telah kita lewati. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir.